Surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan juga disampaikan kepada keluarga. Dalam hal ini adalah istri saudara M. Diterima serta ditandatangani. Artinya penangkapan terhadap saudara M diketahui oleh pihak keluarga. Dalam hal ini istri yang bersangkutan. Kami dari kuasa hukum keluarga dan juga kuasa hukum beliau menyesalkan terjadinya penangkapan dan penahanan ini. Beliau ini sebenarnya adalah individu yang sangat concern dan menolak keras ya aksi-aksi tindak pidana ya terorisme ataupun apapun yang terkait dengan aksi-aksi terorisme. Ada bukti yang cukup. Tim pengacara Munarman sempat mempersoalkan terkait penangkapan kliennya yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri. Polri sendiri menyebut penangkapan Munarman sudah sesuai prosedur, bahkan istri Munarman sendiri sudah menandatangani surat penangkapan. Surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan juga disampaikan kepada keluarga. Dalam hal ini adalah istri saudara M. Kata Kabag Perum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Rabu 28 April 2021. Kombes Ramadan mengatakan pihak keluarga Munarman sudah mengetahui proses penangkapan Munarman. Bahkan istri dari Munarman sudah menandatangani surat penangkapan. Jadi disampaikan dan diterima serta ditandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga. Dalam hal ini istrinya yang bersangkutan, Beber Ramadan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana Abdul Syair Ramadan dalam keterangan persnya pada Rabu 28 April 2021 menjelaskan, dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, penangkapan terhadap seseorang harus didahului dengan penetapan status tersangka. Begitupun penetapan status tersangka itu harus dilakukan minimal berdasarkan 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan orang yang diduga bersalah. Seperti diketahui, Densus 88 AT Polri Densus 88 AT Polri mengamankan ex-sekum FPI Munarman terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme pada Selasa 27 April 2021 sore. Munarman diduga berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme. Polri sendiri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka dalam kasus ini. Pasca ditangkap, Densus 88 menggeledah kediaman Munarman di Tangsel dan juga markas ex organisasi FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan di markas FPI, Densus menemukan cairan TATP yang bisa dijadikan bahan baku yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan bahan peledak. Ex-ketua hukum FPI sendiri menyebut cairan itu digunakan untuk membersihkan toilet. Pasca momen polisi menggiring Munarman dalam keadaan mata ditutup saat masuk ke Polda Metro Jaya, Mabes Polri angkat bicara. Polri menjelaskan alasan pihaknya melakukan hal tersebut. Kabag Perum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyebut hal itu merupakan standar internasional dalam penanganan teroris. Standar internasional penangkapan tersangka teroris ya seperti itu, kata Ramadan saat dihubungi wartawan Rabu 28 April 2021. Ramadan menyebut dengan menutup mata terduga teroris bertujuan untuk tidak langsung membuka jaringan mereka. Alasan selanjutnya berkaitan dengan keamanan polisi saat mengamankan terduga teroris. Penangkapan satu jaringan akan membuka jaringan yang lainnya. Yang kedua, sifat bahayanya kelompok teror yang bisa berujung jiwa petugas lapangan, kata Ramadan. 2 pertimbangan ini maka untuk menghindari target mengenali operator atau petugas maka perlu menutup mata pelaku agar tidak mengenali petugas, sambung Ramadan. Seperti diketahui pasca Densus 88 berhasil menangkap Munarman, polisi langsung membawa Munarman ke Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, Munarman digiring masuk oleh polisi dalam keadaan tangan diborgol dan mata ditutup kain hitam.
Sebelum digiring ke Polda Metro Jaya oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri, pengacara Rizik Syihab Munarman sempat menunaikan sholat asar terlebih dulu karena itu saat dibawa petugas Munarman masih mengenakan baju koko putih dan sarung. Hal tersebut diungkap Kikit Ketua RT kediaman Munarman di Perumahan Modern Hits Pemulang Kota Tangerang Selatan, Selasa 27 April 2021. Sempat sholat asar, dia sholat di musola rumah, jadi sholat asar dulu baru dibawa, ungkapnya. Kikit menceritakan proses penangkapan pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum FPI tersebut dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, ada petugas kepolisian datang ke rumahnya untuk memberitahukan bahwa ada penangkapan di rumah Munarman. Habis itu sekitar jam 3 sore, datang lagi petugas Polda lain. Lalu selepas azan Asyar dari rumah saya langsung bergerak ke rumah Pak M ini untuk melakukan proses penangkapan. Tutur Kikit. Baru sekitar pukul 15.30 atau 15.35 waktu Indonesia Barat, Munarman langsung digiring polisi dalam mobil yang sudah terparkir di depan kediamannya. Kikit pun menyaksikan dari awal sampai akhir Munarman dibawa pergi oleh petugas dan tim Densus 88. Dia menuturkan tidak ada perlawanan atau perdebatan berarti dari Munarman ketika digiring polisi. Nggak ada perlawanan atau gimana-gimana, langsung dibawa, katanya. 2 dari 3 halaman tetangga yang baik. Kikit selaku Ketua RT 01-013 juga mengaku melihat langsung penyitaan yang dilakukan di kediaman Munarman. Bukan hanya sejumlah buku, Kikit juga melihat ada barang bukti lain yang juga ikut dibawa bersamaan Munarman. Bersama dengan Munarman, ada buku-buku, handphone, flash disk, total katanya ada 60 atau 70 item yang dibawa. Tutur Kikit. Namun dia memastikan meski di rumah Munarman banyak buku keagamaan atau jihad, kesehariannya Munarman tidak pernah mengisi ceramah ataupun menasihati warga di komplek tersebut. Makanya dia mengaku cukup terkejut dengan apa yang menimpa tetangga yang sudah dikenal sejak 2009 itu. Enggak sih, bergaul biasa aja, terbuka juga, baik sama tetangga ya, pokoknya kayak tetangga biasa. Kikit menegaskan. Ditangkapnya mantan juru bicara Front Pembela Islam alias FPI yakni Munarman menimbulkan beragam spekulasi. Salah satunya yaitu sebuah spekulasi dari beberapa pihak yang menyebut bahwa penangkapan Munarman hanya sebuah rekayasa semata. Padahal seperti diketahui Densus 88 anti teror tidak mungkin ada Densus 88 anti teror tidak mungkin akan sembarangan menangkap Munarman jikalau memang tidak mengantongi bukti yang cukup kuat. Oleh karenanya, anggapan bahwa penangkapan kuasa hukum Rizik Syihab itu sebagai sebuah rekayasa adalah sebuah hal yang sangat prematur. Apalagi berdasarkan pernyataan Mabes Polri, Munarman ditangkap karena terbukti keterlibatan dalam pembayatan ISIS di 3 lokasi yang berbeda. Demikian disampaikan pengamat intelijen pengamat intelijen Stanislaus Rianta sebagaimana yang dilansir terkini.id dari Pojok 1 pada Rabu 28 April 2021. Densus 88 yang menangkap Munarman tentu sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup. Ujarnya, dia juga ditangkap karena keterlibatannya dalam acara bayat ISIS di 3 tempat, yaitu Makassar, UIN, Jakarta, dan Medan. Sambungnya, Stanislaus juga menilai bahwa penangkapan Munarman merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya.